Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novaldi Agunda Wahyu Ramadhani dari kelas 12 TKRO 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis dan perbaikan sistem bahan bakar bensin konvensional, cara kerja dan komponen. Sistem bahan bakar bensin pada awal 1980-an, teknologi mesin dengan sistem karburator sudah sangat maju hingga sekarang. Nyatanya sistem bahan bakar konvensional menggunakan karburator tetap diaplikasikan baik pada mobil ataupun motor. Lantas bagaimana cara kerja sistem bahan bakar karburator pada mesin bensin? Simak penjelasan dari saya. Tidak bisa dipungkiri saat sistem EV dengan cepat menggantikan keberadaan karburator atau sistem bahan bakar mekanisme pada mesin. Hal ini didasari dari berbagai alasan. Alasan utamanya yaitu tingkat efisiensi serta emisi yang dihasilkan. Sistem bahan bakar elektronik atau EV terbukti dapat meningkatkan efisiensi mesin dengan produksi emisi yang rendah. Hanya saja sistem bahan bakar elektronik ini juga didasari dari sistem konvensional seperti pada karburator. Untuk itu, jika Anda belum memahami prinsip kerja sistem bahan bakar ini, maka akan kesulitan untuk mempelajari. Dan sistem bahan bakar karburator ini juga masih digunakan pada motor yang diproduksi di bawah tahun 2012. Dengan mempelajari skema full system pada mesin, setidaknya Anda bisa mengambil keputusan dikala dan masalah terkait karburator pada motor Anda. Ada komponen sistem bahan bakar konvensional. Sebelum melangkah ke sistem kerja, kita bahas dulu komponen yang penting yang harus ada dalam satu sistem bahan bakar bensin, antara lain tangki bensin berfungsi untuk menampung bahan bakar berupa bensin. Yang kedua, filter bensin, fungsinya untuk menyaring air dan kotoran dari aliran bensin. Yang ketiga, pompa bensin, fungsinya untuk menyalurkan bensin dari tangki ke karburator. Yang keempat, ada karburator, fungsinya untuk mencampur sejumlah bensin ke dalam udara saat proses intake. Selain bensin, fungsinya sebagai media untuk mobilisasi bensin dan dari tangki ke karburator. Cara kerja sistem bahan bakar bensin konvensional dimulai pada pompa bensin yang bersifat mekanis. Pompa ini terletak pada blok silinder yang digerakkan oleh tonjolan camshaft. Namun di beberapa mobil susah menggunakan pompa bensin elektrik. Pertama, saat mesin start, pompa akan menyerap bensin dari tangki menuju filter bahan bakar. Di dalam filter, bensin disaring serta dipisahkan oleh water sedimeter untuk menghasilkan bensin murni. Bensin murni yang telah disaring mengalir ke arah karburator. Di dalam karburator, bensin masuk ke dalam ruang pelampung. Di dalam karburator terdapat berbagai komponen penyusun. Di antaranya banyak komponen penyusun. Terdapat beberapa komponen ini karburator, antara lain yang pertama, ruang pelampung. Yang kedua, pelampung. Yang ketiga, main jet. Yang keempat, ventur. Yang terakhir ada throttle gas. Ketika mesin start, udara mengalir dari filter udara masuk ke ruang karburator dan melewati venturi. Venturi merupakan sebuah saluran dengan diameter dipersempit. Tujuan penyempitan saluran ini adalah untuk meningkatkan kecepatan aliran udara yang berimbas pada menurunnya tekanan pada venturi. Definisi lain
bensin sudah memenuhi ruang pelampung yang memiliki saluran bernama main jet ke arah venturi. Sementara tekanan di venturi turun menyebabkan bensin dari ruang pelampung naik menuju saluran main jet dan keluar di dalam venturi. Hal di atas menyebabkan bensin keluar di tengah derasnya aliran udara saat proses hisap. Sehingga saat proses intake udara sudah bercampur dengan bahan bakar saat masuk ke ruang bakar. Sementara itu, untuk mengatur RPM mesin menggunakan komponen throttle yang terletak setelah venturi. Cara kerja katup gas ini seperti koin yang menutup saluran udara. Saat posisi katup ini horizontal, maka aliran udara menuju intake seperti tertahan sehingga RPM mesin berkisar 800 RPM. Ketika posisi katup gas semakin vertikal, maka lubang intake semakin besar sehingga proses hisap semakin lancar. Hal itu membuat RPM mesin meningkat sementara suplai bensin sudah teratur secara otomatis, karena semakin lebar katup membuka semakin kencang pula aliran udara yang melewati saluran karburator, sehingga semakin cepat aliran, semakin turun pula tekanan udara. Hal itu menyebabkan semakin banyak bensin yang berserap keluar ke venturi. Dan ada cara perawatan sistem bahan bakar konvensional, yaitu membersihkan filter udara dari sedimenter secara berkala 15.000 km untuk mobil. Yang kedua, mengganti filter udara dari filter bahan bakar setelah 50.000 km untuk mobil. Kesimpulannya, sistem bahan bakar karburator berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar mulai dari tangki sampai ke intake manifold dalam bentuk kabut gas agar mudah terbakar. Agar dapat bekerja, mesin bensin butuh kabut atau gas yang bahan dasarnya adalah campuran udara dan bensin. Kabut bensin itulah yang dipercik busi lalu meledak di dalam ruang bakar dan menghasilkan tenaga guna menggerakkan piston. Tentu campurannya tidak asal-asalan. Untuk menghasilkan tenaga optimal dibutuhkan kadar campuran bensin dan udara yang tepat sesuai beban dan putaran mesinnya. Perbedaan utama mesin karburator dan sistem injeksi elektronik adalah proses pengabutan dan penyesuaian kadar campurannya. Pada karburator, proses pencampuran itu terjadi di dalam badan karburator itu sendiri. Udara luar yang tersisa ke dalam ruang bakar bercampur dengan bensin di dalam venturi. Ada 7 perbedaan sistem EV dan karburator. Jika Anda pernah melihat label PGM-FI atau JMZ-FI, maka itu tandanya motor tersebut telah dilengkapi dengan sistem injeksi atau nama lainnya EV Electronic Full Injection Injection System yang dibuat untuk mengendalikan efisien dan emisi. Ini sudah dipakai di hampir kendaraan baru. Selain regulasi emisi, memang pemakaian bensin juga terbukti lebih irit. Selain dua hal tersebut, apalagi kira-kira hal yang membedakan antara sistem EV dan karburator? Baik sistem EV maupun karburator itu sama-sama bertindak dalam sistem pemasok bahan bakar bensin ke dalam mesin. Fungsinya untuk menyuplai bensin dengan kadar yang tepat dari tangki ke intake manifold, tapi penciptaan keduanya memiliki perbedaan. Setiap karburator dibuat terlebih dahulu. Sistem ini memakai prinsip perbedaan tekanan untuk mengalirkan bensin ke dalam intake manifold. Perbedaan tekanan ini diperoleh akibat adanya aliran udara sesuai dengan hukum yang menyatakan bahwa tekanan pada permukaan yang mendapatkan aliran udara maka akan turun.
Penurunan tekanan ini akan menyedot bensin dari ruang penampung. Sementara sistem EV juga menggunakan perbedaan tekanan, hanya saja tekanan tersebut bukan dibedakan berdasarkan aliran udara intake, tapi ada komponen pompa untuk menekan bensin ke saluran bahan bakar. Di ujung saluran akan ada komponen injektor sebagai pintu tempat bensin keluar. Kinerja injektor ini dipengaruhi oleh skema kelistrikan, oleh sebab itu dinamakan electric fuel injection. Perbedaan mesin EV dan karburator. Secara prinsipnya sama-sama menggunakan perbedaan tekanan, tapi proses kerjanya memiliki perbedaan dan outputnya juga memiliki perbedaan. Yang pertama, sistem EV memerlukan arus listrik sementara karbu tidak. Perbedaan yang pertama terletak pada cara kerja keduanya, di mana sistem injeksi memerlukan arus listrik untuk menggerakkan pompa bahan bakar dan melakukan pembukaan injektor. Pada sistem EV, kita mengenal sensor, ECU, dan aktuator. Tiga komponen tersebut merupakan komponen elektrikal yang tidak bisa bekerja tanpa arus listrik, sehingga tanpa listrik mesin EV tidak akan bisa bekerja. Sementara pada karburator, seluruhnya menggunakan skema konvensional, baik dari pompa bahan bakar juga bekerja secara mekanis menggunakan nok pada camshaft, sehingga meski tidak ada listrik, sistem ini akan tetap berjalan. Yang kedua ada sistem EV. Sistem EV menggunakan banyak sensor sementara karbu tidak memiliki sensor. Seperti kita singgung di atas, skema injeksi ini menggunakan tiga komponen utama, yaitu sensor, ECU, dan aktuator. Sensor merupakan alat pendeteksi sebuah kondisi pada komponen mesin. Sensor akan dijadikan sebagai parameter untuk menentukan beberapa kadar bensin yang harus dikeluarkan. Pada mesin injeksi ada sekitar 9 sensor, yakni IAT, intake air temperatur, yang kedua MAV, mass airflow, tiga ada TPS, throttle position sensor, yang keempat ada MAPS, yaitu manifold absolute pressure sensor. Yang kelima ada CKP, crankshaft position sensor. Kemudian ada CMP, camshaft position sensor. ECT, engine coolant temperature. HO2S, head oxygen sensor. Yang terakhir ada knock sensor. Masing-masing sensor di atas memiliki tugas yang berbeda. Ada yang mendeteksi massa udara yang masuk ke intake serta suhunya. Ada pula yang mendeteksi beberapa sudut pembukaan katup gas. Data yang didapat akan dikirim ke ECU untuk kemudian mengatur pembukaan injektor agar volume bensin yang disuplai sesuai. Untuk mesin karbu kita tidak akan menemukan sensor sebanyak ini, karena volume bensin yang keluar ke intake itu hanya dipengaruhi oleh kecepatan udara yang melewati venturi. Kecepatan udara yang melewati venturi untuk kondisi lain seperti kondisi membawa beban atau kondisi high RPM akan dibantu oleh sistem power dan sistem speed di dalam karburator yang juga bekerja secara mekanik. Yang ketiga ada karburator dilengkapi dengan sistem cuk, sementara sistem injeksi tidak ada. Sistem cuk itu berfungsi untuk menghambat aliran udara sebelum masuk ke karburator. Tujuannya agar gaya hisap piston saat langkah hisap bisa menyedot bensin yang ada pada ruang penampung, sehingga bensin yang disuplai akan lebih banyak proses. Ini biasanya dilakukan saat mesin dihidupkan pada suhu dingin. Suhu yang rendah akan membuat bensin mengembun pada dinding manifold, sehingga hanya sedikit
bensin yang masuk ke ruang bakar. Pada sistem EV tidak akan menemukan tuas cuk. Mengapa? Balik lagi ke pembahasan awal yang saya bahas tadi, di mana waktu pembukaan injektor akan mempengaruhi besar kecilnya volume bensin yang keluar. Tujuan sistem cuk adalah memperbanyak suplai bensin, sehingga pada sistem elektronik ini injektor secara otomatis membuka lebih lama agar bensin yang keluar lebih banyak. Kapan injektor akan bekerja seperti ini? Ketika ECT mendeteksi suhu mesin yang rendah. Yang keempat, ada campuran bensin sistem EV lebih ideal, sementara karbu bisa ideal, bisa juga tidak. Ini terjadi karena sistem EV menggunakan perhitungan real time yang datanya diperoleh dari sensor. Sensor inilah yang mengirimkan data secara akurat. Data tersebut kemudian akan dihitung bersama data-data sensor lain. Untuk kemudian menyimpulkan timing pembukaan injektor beserta lamanya injektor membuka untuk menentukan volume bensin yang pas. Dari skema tersebut, sistem injeksi mampu menyuplai bensin dengan ideal pada segala kondisi. Sementara pada karbu mesin ada potensi campuran yang kaya atau kurus. Campuran kaya adalah kondisi di mana bensin yang terkandung lebih kecil dari 4/1. Sementara campuran miskin terjadi saat bensin yang terkandung lebih besar dari 4/1. 4 molekul bensin banding 1 molekul bensin. Kedua kondisi ini terjadi karena parameter yang dipakai pada karbu hanya mengendalikan kecepatan aliran udara pada venturi. Yang kelima ada sistem EV lebih irit daripada sistem karburator. Ini masih dalam satu pembahasan poin atas. Campuran yang kaya akan membuat bensin yang keluar itu lebih banyak, sehingga pemakaian bensin total akan lebih cepat habis atau boros. Hal ini menyebabkan mesin dengan sistem karburator memiliki pemakaian bensin yang boros meski kapasitas mesinnya kecil. Untuk sistem EV seperti yang kita bahas, bahwa sistem ini mampu menyuplai bensin yang ideal pada segala kondisi. Hasilnya campuran kaya tidak terjadi dan pemborosan. Pemakaian bensin juga tidak akan terjadi. Inilah yang membuat pemakaian bensin injeksi lebih ekonomis. Yang keenam ada perawatan EV rumit, sementara karbus sangat sederhana. Tanpa perawatan, sebuah kendaraan pasti akan cepat rusak. Secanggih ataupun teknologi yang digunakan, hal tersebut juga berlaku untuk sistem injeksi pada mesin. Mesin EV yang mengusung penyemprotan bahan bakar elektronik perlu perawatan pada interval tertentu, dan mulai mengganti filter udara sampai pembersihan injektor dan interval sekitar 10.000 km. Jika tidak, maka kotoran yang mengendap pada saluran bahan bakar akan menghambat kinerja injektor. Bensin akan tersumbat sehingga mesin akan berebet dan berpotensi mogok. Namun beda halnya dengan sistem karburator. Skema yang bekerja secara konvensional ini lebih bandel. Meski kadang ada masalah, tapi cukup dengan membersihkan filter udara dan melakukan penyetelan sekrup karbu, kita sudah merawat kinerja karburator. Apalagi pada sepeda motor, karburator memiliki
skema yang sangat mudah dipahami, sehingga siapapun pasti bisa melakukan bongkar pasang sendiri untuk membersihkannya. Kemudian ada sistem karburator bisa di-setel dengan mudah, sementara injeksi perlu alat khusus. Mungkin Anda pernah melihat dua buah skrup pada karburator. Skrup tersebut berfungsi untuk mengatur perbandingan udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam mesin. Kita bisa mengaturnya semau kita dengan hanya bermodalkan obeng pipih. Tapi pada sistem EV, bisa kita tidak akan menemui dua skrup ini, karena semua pada sistem EV itu diatur secara otomatis. Namun kita bisa melakukan penyetingan, hanya saja perlu alat khusus atau memodifikasi wiring EV. Penyetingan ini akan melakukan resetting data ECU memakai scanner. Dan cara kedua dan menambahkan modul khusus pada salah satu kabel sensor agar sinyalnya berubah. Tapi melakukan setting ulang tanpa perhitungan sama saja mempercepat kerusakan mesin. Untuk itu percayakan saja settingan pabrikan agar segala aspek, baik aspek keawetan mesin atau keiritan bahan bakar bisa terpenuhi. Dan yang terakhir ada gangguan atau kerusakan pada sistem bahan bakar konvensional. Sistem bahan bakar adalah sistem pada kendaraan yang memiliki fungsi untuk mencampur udara dan bahan bakar, kemudian mengirimkan campuran berupa kabut tersebut menuju ke ruang bakar. Dalam sistem bahan bakar konvensional, proses pemasukan campuran bahan bakar dan udara dengan cara dihisap. Komponen sistem bahan bakar konvensional meliputi tangki bahan bakar, saluran bahan bakar, saringan bahan bakar, pompa bahan bakar, karburator, dan karkoal kanister hanya untuk beberapa model saja. Pada umumnya, sistem bahan bakar konvensional masih menggunakan komponen-komponen yang bekerja secara mekanis. Oleh karena itu, secara efisiensi, sistem bahan bakar konvensional masih sangatlah kurang. Untuk itu masih banyak gangguan yang pada proses kerjanya. Berikut merupakan beberapa gangguan yang biasanya terjadi pada komponen-komponen sistem bahan bakar. Yang pertama, gangguan pada tangki bahan bakar. Satu, tangki bahan bakar bocor. Gejala adanya tetesan bahan bakar yang berasal dari tangki bahan bakar, habisnya bahan bakar dengan sendirinya meskipun kendaraan diam, dan timbul bau bensin yang menyekat di sekitar kendaraan tersebut. Penyebab karena benturan atau karat dalam tangki bahan bakar yang lama-kelamaan akan membuat tangki rusak dan berlubang. Solusinya adalah tangki yang bocor dapat ditempel dengan plat dengan metode pengelasan. Yang kedua, B, tersumbatnya bahan bakar pada saluran keluar. Gejalanya, bahan bakar tidak dapat mengalir dengan lancar ke karburator. Suplai bahan bakar kurang dan mesin tidak mau hidup. Penyebabnya itu akibat bahan bakar yang tidak bersih, mengakibatkan adanya air dan kotoran yang akan mengendap di dasar tangki dan dapat menyumbat saluran keluar tangki bahan bakar. Solusinya adalah lakukan pengurasan tangki itu secara berkala agar kotoran dapat dibersihkan sehingga tidak menyumbat saluran keluar tangki bahan bakar. C, pengembunan pada tangki bahan bakar.
Gejalanya adalah idle mesin lebih kasar akibat dari campuran kurus. Selain itu, akselerasi mesin kurang baik dan mesin mudah mati. Penyebabnya adalah pengembunan yang terjadi pada tangki saat kendaraan dingin. Embun berupa air akan mengendap di dasar tangki. Apabila air ini terhisap saluran keluar tangki, maka akan menyebabkan suplai bahan bakar tercampur dengan air. Solusinya adalah lakukan pembersihan atau pengurusan tangki. Yang kedua ada gangguan pada saluran bahan bakar. A. Saluran bahan bakar kendor, tersumbat atau rusak. Gejalanya adalah suplai bahan bakar menuju karburator kurang atau bahkan tidak ada sehingga mesin susah hidup atau hidup namun tersendat-sendat. Penyebabnya adalah dikarenakan klem pengikat saluran yang kurang kencang, saluran bahan bakar yang tersumbat, ataupun karena saluran yang rusak karena benturan atau hal lainnya sehingga suplai bahan bakar terhambat. Solusinya adalah kencangkan klem pengikat saluran bahan bakar, bersihkan kotoran pada selang bahan bakar secara berkala agar tidak tersumbat, serta ganti saluran bahan bakar apabila sudah sobek, pecah ataupun rusak, dan yang lainnya. Yang ketiga, gangguan pada saringan bahan bakar. A. Saringan bahan bakar tersumbat. Gejalanya mesin susah hidup, mesin hidup namun tersendat-sendat, mesin kurang tenaga, mesin terasa lemah walaupun pedal gas diinjak penuh. Penyebabnya adalah saringan bahan bakar tersumbat, kandungan air dan kotoran yang terbawa oleh bahan bakar. Hal tersebut membuat saringan kotor dan tersumbat apabila tidak dilakukan pembersihan secara berkala. Solusinya adalah lakukan perawatan berkala dengan cara pembersihan saringan bahan bakar serta lakukan penggantian saringan sesuai dengan umur pakai dan kondisi saringan. Yang keempat, gangguan pada pompa bahan bakar. A. Diafragma bocor. Gejalanya mesin susah hidup, mesin hidup tapi tersendat-sendat, mesin kurang tenaga, mesin terasa lemah walaupun pedal gas diinjak penuh. Penyebabnya adalah akibat dari umur pemakaian yang sudah melebihi batas. Akibatnya diafragma menjadi lebih kaku dan kurang elastis sehingga menyebabkan diafragma rusak atau bocor. Akibatnya suplai bahan bakar ke karburator tidak maksimal dan kebutuhan bahan bakar tidak terpenuhi secara maksimal. Solusinya adalah lakukan penggantian pada unit diafragma jika memungkinkan atau ganti satu unit pompa bahan bakar. B. Katup pompa bahan bakar tidak menutup rapat. Gejalanya mesin susah hidup, mesin hidup namun tersendat, kurang tenaga, mesin terasa lemah walaupun pedal gas diinjak penuh. Penyebabnya ada kotoran yang terbawa bahan bakar. Akibat tidak tersaring saringan bahan bakar dapat menyebabkan katup tidak menutup dengan sempurna, dikarenakan terganjal oleh partikel kotoran tersebut. Selain itu juga dapat dikarenakan katup dan dudukannya yang sudah tidak pas. Lagi akibat keosahan. Akibatnya pada saat hisap maupun tekan pompa tidak bekerja secara maksimal sehingga suplai bahan bakar menuju karburator terpenuhi dengan baik. Solusinya adalah selain pembersihan pada saringan, lakukan juga pembersihan pada pompa secara berkala.
Yang C, oil sel pompa bahan bakar rusak. Gejalanya mesin mengeluarkan asap minyak pelumas rusak. Penyebab mesin mengeluarkan asap putih apabila kebocoran seal diikuti oleh kebocoran membran atau diafragma, maka pelumas akan masuk ke ruang pompa. Selain itu, minyak pelumas akan tercampur bahan bakar apabila bahan bakar masuk ke dalam ruang mesin, akibatnya pelumas rusak. Solusinya, ganti oil sepompa bahan bakar serta diafragma apabila rusak, juga apabila memungkinkan, atau ganti 1 unit pompa bakar. Yang kelima, gangguan pada karburator. A. Kerusakan atau gangguan pada sistem pelampung. Gangguan pada needle valve atau katup jarum yang aus dan penyetelan tinggi pelampung yang tidak tepat. Gejala, mesin sulit dihidupkan. Akselerasi mesin akan tersendat-sendat. Penyebab dikarenakan banjir akibat bahan bakar yang akan terus mengalir menuju ke ruang pelampung. Akibatnya tidak berfungsinya needle valve karena aus ataupun penyetelan pelampung yang tidak tepat. Solusi, lakukan penggantian pada needle valve atau katup jarum serta setel ulang tinggi pelampung dengan benar sesuai spesifikasi. Itu yang gangguan pada sistem bahan bakar konvensional. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.